Kami dari kelompok 5 ingin membuat video presentasi tentang saluran darah, sistem peredaran darah manusia. Pertama-tama nama saya mau Panjarkan. Nama saya Adis Lamaya. Saya ada Kusman Nurul-Labis. Saya Arumia Azalea. Semoga bermanfaat. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Muhammad Panjarkan dari kelas 11 MIPA 3. Ini salah satu alat peraga dari sistem peredaran darah dari kelompok kita. Jadi saya mau jelasin apa itu dari dasarnya dulu. Apa itu sistem peredaran darah? Sistem peredaran adalah sistem pada tubuh manusia yang dimana sistem itu mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Nah, dia tuh selain mengalirkan darah ke seluruh tubuh juga mengangkut zat-zat penting kayak nutrisi, hormon pada tubuh manusia. Intinya dialirin deh sama sistem peredaran darah ini. Nah, ini salah satu sistem peredaran darah tuh ada ini aja. Ini ntar bakal dijelasin sama teman-teman kita. Lalu selain mengangkut zat-zat penting, sistem peredaran darah juga membuang zat-zat metabolisme sisa. Jadi kayak karbon dioksida lah, apapun itu yang udah jadi sampah di tubuh kita bakal dibuang sama sistem peredaran darah. Oke, selanjutnya bakal dijelaskan sama Farhan Selem. See you. A yaitu jantung, organ berotot seukuran kepalan tangan yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Bagian-bagian jantung itu ada 5. Yang pertama ada serambi kanan. Serambi kanan itu menerima darah kotor atau banyak CO2 dari seluruh tubuh. Yang kedua ada serambi kiri menerima darah bersih banyak O2 dari paru-paru. Yang ketiga itu ada bilik kanan memompa darah kotor ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Yang keempat ada bilik kiri memompa darah bersih ke seluruh tubuh melalui aorta. Yang kelima itu ada katup jantung mencegah darah mengalir balik. Nah, selain jantung ada juga pembuluh darah. Pembuluh darah ini terdiri dari yang pertama adalah arteri atau pembuluh nadi. Pembuluh nadi ini mengalirkan darah keluar dari jantung. Dindingnya tebal dan elastis. Nah, darahnya ini banyak seperti O2 kecuali arteri pulmonalis. Yang kedua ada vena atau pembuluh balik. Pembuluh balik ini mengalirkan darah menuju ke jantung. Dindingnya tipis dan memiliki katup. Nah, darahnya ini seperti CO2 kecuali vena pulmonalis. Nah, yang ketiga ada kapiler. Kapiler ini adalah pembuluh darah yang paling kecil, tempat pertukaran O2 dan CO2 antara darah dan sel-sel tubuh. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai darah. Darah itu terbagi menjadi 4 komponen, yaitu plasma darah, sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih, leukosit, dan keping darah. Plasma darah itu yang untuk mengangkut aliran darah atau zat-zat tertentu. Untuk sel darah merah, eritrosit, itu fungsinya untuk mengangkut hemoglobin, membawa oksigen. Dan untuk sel darah putih, leukosit, itu fungsinya kayak satpam. Itu ngebunuh kuman-kuman yang ada pada tubuh kita, Pak. Oke. Terus yang terakhir, keping darah. Keping darah itu semisal kita luka. Nah, itu dia yang memberikan perlindungan kepada luka kita biar nggak menjadi pendarahan yang lebih besar lagi. Oke. Nah, selanjutnya itu adalah sistem peredaran darah kecil dan besar. Nah, yang pertama itu sistem peredaran darah kecil. Urutan ya itu paru-paru, jantung, paru-paru. Nah, tujuan itu mengambil O2 di paru-paru dan membuang CO2. Nah, urutan itu yang pertama bilik kanan. Nah, yang kedua itu arteri pulmonalis, yang ketiga paru-paru, yang keempat vena pulmonalis, yang kelima serambi kiri. Nah, yang B itu peredaran darah besar. Terus jantung, seluruh tubuh jantung. Nah, tujuan itu menyalurkan O2 dan
menyalurkan energi ke seluruh tubuh. Nah, yang pertama itu ada bilik kanan, yang kedua ada aorta, yang ketiga ada yang ketiga itu ada seluruh tubuh, yang keempat ada kava atas dan bawah, nah yang kelima ada serambi kanan. Oke. Nah, terus di sini juga ada kayak sistem aliran darahnya nih teman-teman. Nah, awalnya kan dia di serambi kanan nih, dia kan terima darah kotor. Nah, terus di serambi kanan ini dia nanti dipompa ke bilik kanan. Nah, di bilik kanan ini nanti darahnya juga dipompa ke paru-paru lewat ini arteri pulmonalis. Nah, nanti kan di paru-paru itu kan kayak ditukar gitu kayak CO2 jadi O2, kita ngelepasin CO2 terus kita juga nangkep O2 nya dari napas gitu. Nah, terus kan udah ganti nih ya darahnya tuh nanti bakalan ngelewatin vena pulmonalis. Nah, abis ngelewatin vena itu nanti dia tuh masuk ke serambi kiri. Nah, serambi kiri kan ini fungsinya buat nerima darah yang udah dibersihin di paru-paru. Nah, nanti di serambi kiri ini lagi dia bakal mompa lagi darahnya ke bilik kiri. Nah, di bilik kiri ini nanti bakal mompa lagi ke tubuh lewat aorta. Nah, udah tuh di pompa ke seluruh tubuh, nanti kan pasti lewat kapiler. Nah, itu dia nanti darah yang udah bersih ini bakal ngangkut sisa-sisa metabolisme tubuh atau enggak yang lainnya. Nah, terus itu balik lagi ke ini serambi kanan. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang gangguan pada sistem peredaran darah manusia. Yang pertama itu ada anemia. Anemia itu kekurangan sel darah merah atau bisa disebut kekurangan hemoglobin. Nah, ini tuh kayak nanti orangnya itu bakal pucat, lemas, letih lesu, terus dan lain sebagainya. Lalu cara mengatasinya itu kita berbanyak makan makanan yang kayak zat besi, misal kayak bayam, terus ada daging merah. Lalu kita minum suplemen, terus juga makan makanan yang lebih bergizi. Lalu yang kedua itu ada tekanan darah tinggi atau hipertensi. Ini tuh bisa sampai 140/90. Itu disebabkan karena makan makanan terlalu banyak yang mengandung garam, stres berlebih atau obesitas. Nah, cara mengatasi itu kita hindari makan makanan yang terlalu banyak garam, terus juga kita harus sering berolahraga, terus makan makanan yang lebih ke bergizi. Lalu yang ketiga itu ada arteriosklerosis. Itu tuh gumpalan lemak yang menyumbat atau plak. Nah, ini tuh bisa diatasi dengan kita tidak memakan makanan yang berlemak. Terus juga kita harus sering olahraga untuk membakar lemak itu. Terus kita harus sering memakan makanan yang sehat kayak buah, sayur. Terus kita minum obat kolesterol. Nah, yang keempat ini ada stroke. Stroke itu pecahnya pembuluh darah di otak. Ini tuh bisa diatasi dengan kita fisioterapi atau kita tuh pengobatan untuk yang stroke. Lalu juga kita jangan merokok, terus makan makanan yang bergizi agar pemulihan itu lebih cepat. Pakai suntikan 3. Tapi dikit, Cong. Berapa? Langsung ser deh, pasti dia turun. Nah, deh. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.